Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mogis Adasta dengan NIM 19086189. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tugas dasar-dasar ilmu pendidikan. Tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Yang ketiga, upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. 1. Komisi 5 DPR RI menemukan kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar tidak memadai di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Anggota Komisi 5 DPR RI memuji Proman melihat situasi dan kondisi sarana dan prasarana beberapa sekolah yang tidak memadai dan tidak layak untuk proses belajar mengajar, khususnya di SD Negeri 09 Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya, yang tidak memadai untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, di Sumatera Selatan, tepatnya di pemerintah Kota Palembang, melaporkan bahwa kota ini memiliki kekurangan pemerintah pendidikan, yang mana kota ini memiliki kekurangan jumlah guru atau tenaga pendidikan. Terkait, berdasarkan data BPJS, jumlah guru SD di Palembang berkurang dari 7.686 orang menjadi 7.448 orang pada 2021, dan guru SMP dari 4.641 berkurang menjadi 4.495 orang. Yang ketiga, di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini mendorongkan banyaknya anak yang putus sekolah. Para pelajar juga banyak yang enggan melanjut pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat banyak penduduk NTB yang buta aksara. Tercatat sebanyak 417.991 warga NTB menyandang buta aksara atau sekitar 16,48% dari total penduduk yang ada. Yang keempat, mahalnya biaya pendidikan di Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang kelima, mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Bisa juga penyebab mutu pendidikan rendah biasanya disebabkan perspektif secara umum. Lanjut, faktor penyebab dari permasalahan ini adalah karena banyaknya tenaga pendidikan yang masih honorer. Penyebabnya, dana BOS yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah diberikan untuk gaji guru honorer, dan juga permasalahan lain tentunya juga kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menanggulangi masalah sarana dan prasarana di sekolah. Permasalahan ini dapat semakin berkembang jika pemerintah dari pusat tidak mengambil kebijakan pengangkatan guru terhadap pendidikan di Palembang. Dikemukakan Zainul dalam laporan keterangan pertanggungjawab atau LKPJ 2009 Gubernur NTB di Mataram, Senin 24 bulan 5 2010 di hadapan sidang paripurna DPRD NTB. Beliau menjelaskan masalah lain yang dihadapi adalah tenaga pendidikan mata pelajaran tertentu yang masih kurang. Selain itu, minat masyarakat selanjutnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi relatif masih rendah serta masih tinggi angka buta huruf, kata Zainul. Menurutnya, di NTB hingga kini terdapat sekitar
417.991 warga yang masih menyandang buta aksara. Karena adanya KKN, banyak pungutan-pungutan lain karena pendapatan masyarakat atau keluarga yang rendah kurang mendapat perhatian pemerintah, mutu atau kualitas lulusan semakin menurun. Faktor menjadi tinggi biaya pendidikan di Indonesia antaranya: 1. Kurangnya dukungan dan subsidi pemerintah. 2. Tidak ada standarisasi biaya operasional sekolah. 3. Anggaran sekolah yang kurang efektif dan efisien. 4. Kurangnya kesejahteraan guru. Faktor tersebut salah satu adalah rendahnya tenaga pengajar. Keadaan guru atau tenaga pengajar di Indonesia terlihat menyedihkan karena guru belum memadai serta banyaknya guru honorer. Lanjut, upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. DPR meminta agar adanya DPR meminta agar adanya perhatian dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana yang tidak memadai ini. Untuk ini, Muji Proman mendorongkan pemerintah untuk merealisasi jumlah rekomendasi panitia kerja sarana dan prasarana dasar dan penengah dari Kecamatan Sungai Kakap. Upaya yang dapat dilakukan adalah para pemerintah mengajukan penambah tenaga pendidikan dan kependidikan di kota ini kepada pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Kata Zainul, pemerintah daerah melaksanakan sejumlah upaya antara lain memberikan bantuan alat atau sarana bermain untuk merangsang minat masyarakat belajar. Cara mengetahui biaya pendidikan yang mahal: 1. Tabungan untuk biaya pendidikan. 2. Upaya gaya hidup. 3. Persiapan lewat investasi. 4. Kumpulan informasi tenaga dana pendidikan. 1. Penciptaan suasana yang mendorong para peserta didik merasa dirinya penting dan berharga. 2. Rendahnya kualitas sarana fisik. 3. Makin ditingkatkan kualitas guru profesional fokus dalam mengajarkan anak didiknya. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.